berdakwahlah, ajaklah ila sabili rabbika. Nah, ini kemudian kita masuk memahami karakteristik Islam. Jadi kalimat ila sabili rabbika ini menjadi sangat penting untuk benar-benar dipahami, kita renungkan bersama. Saya rasa para guru semuanya pasti sudah memahami. Ini hanya bagian dari sekedar mengingat bersama jawatan fa'inal fitro tanfaul mu'minin. Ya. Bisa dilanjutkan slide-nya. Ya. Ya. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Di sini saya masih ingat, kebetulan dulu kami pernah nyantri di masjid di Al-Azhar, bagian tentang al-khitobah dan dakwah. Ini materinya seperti ini, bahwa ila sabili rabbika itu menjadi sangat penting sekali. Kalau tadi Romo Kiai Ahmad Ghazali sudah menyampaikan ya, yang ada wasiat bakal tohir tadi, hati untuk supaya dibersihkan. Ini sama sebenarnya dengan ila sabili rabbika ini, bahwa dakwah kita ini dakwah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua dai memahami ini, maka sesungguhnya pakai seragam apapun itu akan ketemu. Mau pakai seragam apapun, mau pakai seragam bajunya batik Nahdlatul Ulama, batiknya batik Muhammadiyah, batiknya batik Persis, mau batik apapun, kan yang di luar nanti ya ketemu teman-teman yang di India, dia punya batik juga. Ya, kemudian nanti di Afrika, apalagi ketemu ketika ila sabili rabbika, bahwa dakwahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti akan ketemu. Karena keikhlasan ada di sana. Karena bukan dakwah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan hal yang sifatnya sementara. Dakwah seperti dakwahnya para nabi dan rasul, dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwahnya para sahabat Nabi. Para nabi dan rasul tidak ada yang berdakwah dengan tujuan untuk mengumpulkan harta, nggak ada. Dengan tujuan untuk populer, nggak ada. Ya semuanya memang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini apa itu yang pertama kali harus dipahami bersama. Kemudian karakteristik ila Rabb, ya. Karakteristik kepada Rabb itu ya berarti kepada al-Islam itu sendiri. Sebagaimana kita pahami bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah para nabi sama, nggak ada yang berbeda. Inti dakwahnya adalah mendakwahkan, mengajak la ilaha illallah. Maka kemudian para ulama menyampaikan bahwa salah satu karakteristik Islam dan yang paling utama dari karakteristik itu atau khasais itu adalah, yang pertama adalah sifatnya Islam itu adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah masdar sinai, ya, maksud ila Rabb, ya. Jadi dari kata Rabb, ya, Rabb itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sing bangsa Gusti Allah, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya Islam itu adalah Rabbaniyatul masdar wal manhaj. Islam itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manhaj Islam itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas sekali, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengutus para nabi dan rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri menyampaikan, ya kan, bahwa beliau adalah utusan Allah. Kemudian Allah sendiri juga menyampaikan bahwa yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu, wa ma yantiqu anil
hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini mesti para dai pasti paham semuanya bahwa Islam adalah rabbaniyatul masdar wal manhaj. Dan ini memang menjadi akidah kita. Meskipun kalau kita pakai Islamic studies yang disampaikan oleh para orientalis, sebetulnya beda lagi kan begitu kan. Orientalis bisa beda lagi gitu kan. Ya Islam bisa jadi beda fenomenal itu, tapi kita meyakini bahwa Islam ini ajarannya semuanya, Al-Quran semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbaniyatul masdar wal manhaj. Sekaligus ya, menurut para ulama, Islam ini rabbaniyatul ghayah wal wijhah. Islam ini, lanjutkan, rabbaniyatul ghayah wal wijhah. Islam ini tujuan utamanya Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berulang-ulang kali dari semalam saya katakan berulang-ulang kali, iya karena itu ya, wa iya karena ta'in. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Berarti memang tujuan kita ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang berikutnya, Islam ini bersifat insaniyah. Saya lanjutkan slide-nya. Ya. Bersifat insaniyah. Jadi yang pertama rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian segala aktivitas kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga harus dipahami, di saat yang sama ketika Islam itu bersifat rabbaniyah, yang maksudnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merintahkan sholat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ngasih kaifiyahnya sholat itu bagaimana itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril kepada Rasulullah kepada sahabat sampai kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama, Islam dengan segala ya, syariatnya itu adalah bersifat insaniyah. Maksudnya bahwa innahu dinul insan. Islam adalah agama untuk manusia. Maji'ul Islam is'adil insan. Begitu para pakar maqasidus syariah, bahwa datangnya Islam adalah untuk membahagiakan umat manusia. Kemudian manusia itu menjadi titik sentral yang sangat penting. Menjaga kemanusiaan manusia, menjaga kebahagiaan manusia itu menjadi perhatian dan titik utama ajaran Islam. Maka Islam itu sifatnya tidak memberatkan umat manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian la dororo wala doror. Dan semuanya para orang ini hafal semuanya itu. Kalau orang sakit juga ada rusak-rusak, bepergian ada rusak. Pokoknya Islam itu indah sekali lah. Islam itu nikmat sekali untuk kebahagiaan umat manusia. Nah, maka di sini Islam sangat-sangat sesuai dengan fitrahnya umat manusia. Nanti tiap-tiap manusia punya lingkungannya. Ya. Manusia dengan lingkungannya. Nanti kita masuk ke budaya nanti kan. Sehingga nanti ketika Islam masuk, ya, secara prinsip itu sama. Nanti kemudian yang berbeda apa? Yang berbeda itu ekspresinya. Ekspresi satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi prinsipnya akan sama. Hanya ekspresinya berbeda karena ya kan? Beda tempat itu beda ekspresi. Ketika kita misalnya di Indonesia dengan seperti ini di jalur Katulistiwa agak sedikit sumuk, ya, udara Katulistiwa. Udara Katulistiwa itu berbeda dengan udara di Eropa bagian utara sana yang sangat dingin sekali. Cara orang-orang Katulistiwa yang menyikapi hidupnya itu berbeda dengan cara orang-orang yang ada di Eropa utara. Demikian juga berbeda dengan orang yang ada di tengah-tengah padang pasir di Arab. Kalau harus sama persis, nanti akan menjadi doror, akan menjadi masalah. Misalnya, kalau misalnya berpakaian untuk auratnya harus sama dengan yang di Arab, maka yang di Eropa utara akan dizalimi dengan peraturan itu.
Dengan peraturan itu. Tidak berarti kalau yang di Eropa Utara itu mungkin pakaiannya pakai pakaian wool, itu terus kemudian dia nggak akan mendapatkan keutamaan ketika dia nutup aurat dengan pakai wool. Enggak juga. Ya. Karena yang jadi prinsip nanti adalah perintah menutup auratnya. Adapun caranya dan sebagainya itu dilihat akan menjadi ekspresi masing-masing. Berikutnya, kemudian Islam ini bersifat universal, sumuliyah. Salah satu hal yang bisa kita rasakan adalah bahwa Islam itu bersifat universal, ya. Bahwa misalnya dalam ekspresi kesenian misalnya, itu ketika kita mendengar ya, orang membaca sholawat bahkan dengan tidak berbahasa Arab sekalipun, ya, dengan bahasanya masing-masing, itu kita bisa menikmati kesenian itu, puji-puji kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak itu kalau pindah haji itu kadang-kadang habis lempar jumroh nanti orang teman-teman dari Afrika itu kadang-kadang nyanyi-nyanyi gitu ya, muji-muji Rasulullah. Tapi nggak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa sucinya dia. Tapi kita bisa menikmati, indah juga ya. Indah juga. Ada sekelompok musikus dari Afrika yang kemudian dia pernah tur ke Eropa dan Amerika, itu khas. Dia Muslim, khas. Itu bisa dinikmati. Ya. Kemudian saat ini pun itu kita bawa ke sini pun kita juga akan bisa menikmati. Demikian juga ya ekspresi-ekspresi yang lain, ya kan. Ya intinya adalah bahwa Islam ini bersifat universal di mana saja karena untuk semua umat manusia. Karena tidak hanya untuk umat manusia, termasuk jin juga ditaklif dengan syariat Islam. Yang bahkan alam semesta. Tapi memang stressing utamanya adalah untuk manusia. Maka dilakukan untuk rakyat ya ayuhan nas manusia. Ya, saya pernah ketika menyampaikan bahwa Islam ini stressingnya untuk manusia, sempat ada mahasiswa yang mendebat saya. Enggak kan, harusnya sama semuanya, gitu kan. Jin juga sama persis harusnya, gitu. Saya menyampaikan, ya kan. Karena buktinya di dalam Al-Quran itu stressingnya untuk umat manusia. Ketika misalnya dialog dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid kan juga. Itu yang dibicarakan itu bukan haidnya binatang, bukan haidnya jin, tapi haidnya manusia. Jadi stres yang utamanya memang untuk manusia, meskipun syariat Islam itu adalah untuk as-sakolain, untuk manusia dan jin. Ya. Universal ini salah satu bukti bahwa Islam itu universal. Ini juga untuk menunjukkan kesempurnaan Islam. Universal ini secara urutan waktu itu Islam itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Secara tempat Islam khusus yang menjadi risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semua tempat di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Semua jenis manusia, semua jenis suku bangsa. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian, karena tadi masing-masing tempat itu punya kekhasannya, kalau kemudian ekspresinya harus disamakan, ini akan menjadi problem. Maka disinilah ada kelenturan Islam. Islam itu bersifat lentur. Maka para ulama itu sering mendefinisikan, ini makanya Brahman Kasti ini ya, di bidang syariat sering mendefinisikan bahwa Islam itu, di dalam Islam itu ada as-sawabit wal mutaghayyirah. Ada yang sifatnya sawabit. Sawabit itu yang tetap enggak akan berubah sampai hari kiamat. Dan ada yang mutaghayyirah, yang bisa berubah. Yang tidak berubah itu yang pertama tentu yang mesti diketahui oleh semua umat Islam. La ilaha illallah tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kemudian wa asyhadu
anna Muhammadan Rasulullah, enggak akan berubah sampai hari kiamat. Enggak akan ada tambahan nabi yang lain, enggak ada. Itu sampai hari kiamat enggak akan berubah. Di mana saja akan sama. La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah enggak akan berubah. Salat 5 waktu enggak akan berubah. Enggak boleh dikurangi, enggak boleh ditambahi. Enggak boleh saya semangatnya tambahi menjadi 7 kali, enggak bisa. Enggak boleh karena alasan apapun kemudian sholat hanya biasanya cuma 2 kali, nggak bisa, udah jelas. Yang seperti ini yang memang harus dipahami bahwa itu adalah minas tawafid. Zina itu sampai hari kiamat itu haram. Laki-laki nggak boleh nikah dengan laki-laki sampai hari kiamat. Meskipun misalnya sekarang di beberapa negara, di Belanda itu dibolehkan nikah laki-laki dengan laki-laki. Hukum positif mereka membolehkan, Islam membolehkan. Saatnya seluruh dunia itu membolehkan. Dai itu seorang muslim harus tetap berani mengatakan enggak boleh. Wong itu sampai hari kiamat. Ya. Meskipun mungkin ancamannya itu ancaman yang sangat-sangat kejam misalnya. Ya kan? Itu tawafid. Ya, tawafid. Imam Ahmad bin Hanbal saja bukan tawafid. Bukan sama apa tidak? Kan begitu. Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah gitu. Jadi kan orang-orang itu sudah mencontohkan mana yang sawabit, dipegang. Dan seterusnya. Yang mutawirat banyak sekali. Nah ini kemudian masuknya nanti yang terkait sama dakwah dengan budaya, ini masuk ke bagian yang bisa mutawirat ini. Ya kan? Karena terkait sama ekspresinya. Tapi memang harus dipahami sawabit-sawabitnya. Kalau bisa memahami hal ini, kita akan enak. Ketika kita sampai kemanapun akan paham. Sampai ke Afrika, kemanapun, oh iya ini Islam. Oh yang di sini ini hanya ekspresi saja. Ya. Sehingga orang nggak mudah juga sama mengatakan ini ahli bid'ah, karena dia tahu. Ya, dia tahu mana yang jeruan, mana yang inti, mana yang itu kemasan. Ibaratnya itu ada yang itu adalah misalnya ini di dalam snack ini, di dalamnya ada snacknya. Ini kan di dalamnya intinya ada snack. Cuma ini kardusnya ini bisa macam-macam ini. Bisa jadi cara tempat lain lagi warnanya bisa beda lagi. Tapi intinya di dalamnya ada makanannya. Sekarang kita masuk bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah kita tentu paham semuanya. Dulu waktu kami nyantri diberitahu hikmah inda al-Imam Asy-Syafi'i ay sunnah an-nabawiyah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu sunnah an-nabawiyah, dengan sunnahnya Kanjeng Nabi, dengan tata caranya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indal Imam Syafi'i al-hikmah ay sunnah an-nabawiyah. Kenapa? Puncaknya hikmahnya manusia ada pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu puncaknya hikmah. Ya. Ada orang punya berteori macam-macam tentang wisdom macam-macam, tapi puncaknya adalah ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya, kemudian Romo Yai, kemudian masuk ke tasawuf akan lebih dasar lagi kan begitu kan. Tidak ada thariqah kecuali harus melalui thariqahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua thariqah yang tidak ikut thariqahnya Rasulullah mardud, ditolak. Itu kesepakatan para ulama-ulama ahli thariqah, termasuk kalau kita baca kitab-kitabnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirrahu, dan ulama-ulama yang lain. Hikmah itu makna yang utama. Makna berikutnya tentu kita paham semua, karena hikmah itu maknanya banyak sekali. Berikutnya ya tentu watu syai' fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya kezaliman. Ya. Kita masih ingat, saya pribadi masih ingat waktu kecil dulu itu kalau
ada mohon maaf bantal itu diduduki, itu mbah itu bilang, oh diduduki ya, ojo kok lunggui, bener. Sebenarnya tujuannya itu bantal itu letaknya di kepala, bukan untuk apa itu, kan begini lah begitu sebenarnya kan, zaman itu kan begitu. Beras gitu kan, zaman dulu anak kecil pengen main beras itu. Kalau dulu zaman dulu nggak seperti sekarang, dulu beras tuh mahal sekali. Sampai zaman dulu kalau disgokeng macam-macam itu karena beras tuh nggak mudah zaman dulu. Kalau main beras baru masuk aja tangan main, pojok dolanan beras itu tanganmu so. Kan itu sebenarnya tujuannya itu adalah terkait sama hikmah tadi. Itu enggak orang gun panggonane bantal kok itu silit sewu gitu. Ora gun panggonane beras kok itu dolanan. Karena kita pada tempatnya. Ya. Dan lain sebagainya. Misalnya sewu peci diletakkan di tempat yang untuk tangan sepatu itu bukan hikmah. Meskipun ditanya halal dan haramnya enggak ada ketemu dalilnya halal kan, tapi itu tidak hikmah. Enggak sama. Berdakwah dengan hikmah itu berarti kita diminta berdakwah yang cocok tempat. Kalau kita ya empan papan. Nah, empan papan nanti masuk ke budaya lokal yang disebut dengan lokal wisdom. Karena kita semua juga diberi kata kunci oleh baginda Rasulullah SAW. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang dari orang mukmin. Maka dimanapun orang mukmin itu mendapatkan, menemukan hikmah itu, dia itu berhak untuk mengambilnya. Artinya di mana saja bisa jadi tiba-tiba misalnya ada seorang muslim datang ke suku pedalaman mana begitu, di sana ada hikmah yang bagus. Ya kita berhak untuk mengambilnya. Jadi ada kejujuran dan lain sebagainya. Ya. Dulu ini mungkin lebih perlu diperkuat lagi narasi detailnya seperti apa, bahwa sebelum Islam datang di Jawa ini ada ratu yang luar biasa, di ratu yang adil, kemudian rakyat sampai situ nggak berani mencuri, kan begitu kan? Saat itu ketika Islam belum datang ke sini. Artinya itu kan hikmah juga. Meskipun Islam belum datang ketika itu, tapi di bagian ini, bagian kejujuran, bagian apa itu nggak boleh mencuri, nggak boleh ngambil hak orang lain, nggak boleh makan harta orang lain dengan batil, itu adalah hikmah. Itu adalah selaras dengan ajaran Al-Quran. Maka kemudian ada ulama, saya pernah baca, akhlak itu bahkan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-akhlak al-insaniyah al-asasiyah. Ini bicara akhlakul karimah ya, karena akhlakul karimah ada akhlak madhumumah. Lah akhlakul karimah dibagi dua. Pertama al-akhlak al-insaniyah al-asasiyah al-karimah maksudnya begitu. Yang kedua adalah al-akhlak al-islamiyah, ya pasti karimah. Yang pertama adalah akhlak-akhlak yang itu bisa dimiliki oleh semua manusia menjadi akhlak dasar umat manusia yang mulia. Yang kedua adalah akhlak al-islamiyah. Misalnya jujur. Jujur itu tidak harus hanya dimiliki oleh orang Islam. Bisa jadi dia nggak muslim tapi jujur. Karena ini bisa menjadi akhlak al-insaniyah al-asasiyah, asasi. Siapa saja itu boleh jujur, disiplin, berani, kemudian apa itu karom, dermawan. Kan masih ingat dulu zaman jahiliyah itu orang jahiliyah dermawan. Sampai ada cerita kan, saking itu ada cerita di zaman jahiliyah. Ada orang yang sangat terkenal sahoknya, terkenal sangat dermawannya, siapapun yang datang ke tempat dia nggak akan tertolak, selalu akan dimuliakan. Dia akan merasa malu kalau sampai tidak memuliakan. Apapun yang dimilikinya, sampai hartanya habis untuk memuliakan, tapi dia datang ke tempat dia. Sampai akhirnya tinggal kuda sama anak laki-lakinya, anak laki masih kecil. Kuda yang paling dia sayangi. Ada orang rombongan datang lagi, akhirnya kudanya disembelih.
untuk memuliakan tamunya yang datang itu. Setelah itu datang lagi, udah budaya udah nggak ada. Berikutnya datang lagi, nggak punya apa-apa, tinggal anaknya. Anaknya mungkin berumur 2 tahun, tinggal anaknya. Kemudian karena dia malu nggak bisa ngasih itu, anaknya disembelih. Jadi kan bisa lihat itu di apa itu cerita-cerita syair-syair jahiliyah. Sembelih demi nyuguhi anggota tangannya. Nah ini kan nggak benar. Ini nggak benar. Maka Islam datang untuk meluruskan yang seperti ini. Jadi ini coro karomnya bener, ya kan? Coro lomone bener. Ning lomo sing keterlaluan seperti ini nggak benar. Ya kan? Maka dalam Al-Quran, ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Orang-orang zaman dulu membela kaumnya luar biasa. Islam datang untuk meluruskan. Unsur akhoka zaliman aw mazluman itu zaman jahiliyah. Ya, temenmu belalah zalim atau enggak zalim dibela. Temennya zalim mau zalim sisan. Wah demi teman pokoknya apa aja. Rasulullah datang. Hadisnya sama, kalimatnya sama. Unsur akhoka zaliman aw mazluman. Tetapi pemaknaannya berbeda. Unsur akhoka zaliman atau mazluman. Kalau zalim kamu cegah dia jangan zalim. Itu cara membela teman kamu, jangan sampai dia berbuat zalim. Kalau mazlum dizalimi, kamu bela dia supaya mendapatkan haknya. Itu ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tercipta adalah keadilan. Ya kan? Nah, masuk untuk definisi budaya ini saya jelaskan panjang lebar, nanti kehabisan. Yang intinya kalau namanya budaya itu ya berupa cipta, karsa, dan rasa. Itu berarti lahir dari manusia. Jadi budaya itu manusia berpikir, manusia merasakan, ya kan? Kemudian dia menyikapi kondisi masyarakatnya, ya kan? Kemudian dari masing-masing individu itu punya kesepakatan, muncullah namanya budaya. Bisa budaya itu yang tampak, bisa tidak. Maka kemudian nanti kalau Kunto Wijoyo menyampaikan, maka budaya itu ada nilai dan ada simbol. Selalu begitu, ada nilai, ada simbol. Nilai itu nggak tampak dalam budaya itu, tapi dipahami bersama. Simbol itu masih selalu tampak, ya kan? Orang Hindu dia ingin memuja Tuhannya. Nilainya adalah memuja Tuhan. Maka kemudian mereka bikin apa itu tempat ibadah mereka, namanya pura. Barulah kemudian muncul bentuk bangunannya dengan segala arsiteknya, dengan segala pernak-perniknya. Nah inilah simbolnya itu, menjadi simbol. Tapi nilainya apa? Nilainya adalah memuji Tuhan versi Hindu. Seorang Muslim itu juga sama, pengen memuji Tuhannya, pengen menyembah Tuhannya, perlu tempat untuk sholat bersama, sembahyang bersama. Maka muncul masjid, muncul musola, muncul langgar kendaraan. Nanti punya kekhasan, Muslim dimanapun saja mesti arahnya arah ke kiblat, ya kan? Itu kekhasan Muslim. Ya. Ketika sudah menjadi apa itu simbol bangunannya mesti mengarah ke kiblat. Kalau dia letaknya di sebelah utaranya ke kiblat, ya berarti dia menghadap ke selatan, sholatnya kan begitu. Dan seterusnya, termasuk punya kekhasan di dalam Islam itu. Tidak ada simbol-simbol berhala atau apapun dalam masjid. Kalau ada simbol itu pasti akan dirapikan supaya nggak ada simbol-simbol, karena kita hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya lagi, Kunto Wijoyo menjelaskan misalnya cara berpakaian, perbedaan cara berpakaian perempuan Jawa dan perempuan Eropa ketika itu. Karena ada nilai di sana. Di Jawa, memang zaman itu juga seperti sekarang ya, yang dulu banget. Itu kan perempuan itu nggak boleh keluar, terutama di dalam keraton misalnya. Ya kan? Lebih banyak diminta untuk di dalam rumah. Maka berpakaiannya pakai jari. Jari itu nggak bisa gelebet kan, berulang kali zaman dulu.
Sekarang udah agak jarang perempuan pakai jari. Sehingga gerakannya itu ya nggak bisa cepat karena memang di dalam rumah. Jadi kalau kalian tahu persis jari seperti apa, ya jadi kan kalau mas mantenan kok lihat perempuan wanita pakai jari itu kan lalu timak ini kan. Nah itu jari. Karena ada itu simbolnya, maknanya adalah ada makna yang tersirat di situ, yaitu perempuan tidak boleh banyak keluar. Berbeda dengan Eropa pakai rok, boleh keluar, gitu kan? Karena di sana udah ada semacam pemberontakan kebebasan. Ya. Nanti termasuk nanti peci dan lain sebagainya. Ini yang terkait sama budaya. Terus berikutnya, ya budaya itu kan termasuk ini Pak. Ya, budaya itu wujudnya mulai dari ide, kemudian ada aktivitas, ada artefak, dan seterusnya. Lanjut. Sekarang kita masuk integrasi Islam dan budaya lokal. Bentar. Agama, baik Islam maupun yang lain, itu pada kenyataannya, ini menurut Profesor Kunto Wijoyo, dan dia juga hasil dari pasti penelitian dan pembacaan ya dari fenomena masyarakat ya. Agama memerlukan kebudayaan agama. Kebudayaan agama ini bukan maksudnya adalah agama buatan manusia, bukan. Maksudnya ekspresi keagamaan yang sesuai dengan budaya setempat. Tetap memerlukan itu, nggak mungkin tidak. Ya kan? Coba kalau agama tanpa ekspresi kebudayaan agama, maka agama